orang belum tahu. Nah Habib dan Ustazah Nada, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa sih hikmah yang bisa kita ambil supaya kita bisa menuju jalan yang sukses, berkah dunia wal akhirat? Masya Allah ya, biasanya nih ya, biasanya orang itu males untuk mulai ya. Terkadang khawatir berlebihan akhirnya bikin orang itu males untuk melakukan aktivitas. Males udahlah begini-begini aja. Jadi oleh karena itu kita niatin jangan sampai ada rasa males. Karena malas ini adalah sebuah hal yang sia-sia ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah firmankan, Allah ingatkan kepada kita wal asri. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi masa. Ya, apa masa itu? Masa asar. Biasanya masa yang akhirnya terlewati sia-sia. Kenapa? Karena rasa malas. Padahal kalau malas kan pengennya tuh ya udahlah leyeh-leyeh gitu ya. Padahal wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, kalau dia malas itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kerugian yang sangat besar. Jadi oleh karena itu jangan malas, ayo bangun pagi-pagi niatin kita untuk beraktivitas. Apalagi pagi ini insya Allah didoain sama baginda Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ayo bangun, berkah insya Allah datang dari Allah, didoakan dari baginda Rasul. Kenapa? Bagi orang-orang yang bergerak, bagi orang-orang yang bekerja. Tadi Habib sudah menyampaikan, awali jangan lupa dengan berzikir. Semangat insya Allah akan mendapatkan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Amin, Masya Allah Bib. Jadi gimana caranya supaya jalan menuju sukses, hambatan-hambatan ini bisa kita singkirin? Ada ikhtiar-ikhtiarnya gak sih yang orang tuh biasanya gak tahu gitu? Apa aja yang bisa dilakukan Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesuksesan seseorang, anak laki-laki, pemimpin daripada rumah tangganya itu terletak daripada doa ibunya. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya ketika seorang laki-laki tersebut memiliki ibu di rumahnya, berarti dia memiliki seorang nabi di rumahnya. Maka bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesehatan walafiat buat orang-orang tua kita yang masih hidup, yang masih ada. Allah panjangkan umurnya, dan juga orang tua harus wajib mendoakan anaknya. Sehingga apa? Anak tersebut menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalannya nggak ada hambatan. Jadi beruntung mereka yang memiliki orang tua. Nah, bagaimana yang misalkan orang tuanya nggak ada? Maka ketika orang tuanya nggak ada, udah nggak ada nabi di rumahnya. Berusaha dengan sendirinya, berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah. Dekatkan orang yang saleh, dekatkan orang yang alim, yang dekat kepada Allah. Dekatkan gurunya, sehingga bisa mendoakan dia, bisa menjaga dia. Dan juga bisa hamba tersebut berada di dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan diri kita hamba Allah yang senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jaga dan Allah lindungin. Bagaimana caranya lagi? Caranya lagi adalah tadi dengan kita berdoa dan berzikir kepada Allah. Qiyamul lail, hanya sedikit manusia yang bangun malam. Hanya sedikit manusia yang mau memelekkan matanya ketika waktu malam. Maka bermunajat, berdoa di waktu malam tersebut. Hanya mereka yang berdoa dan bermunajat pada malam tersebut yang dijadikan bahwasanya dia adalah ahli tahajud. Dia adalah ahli doa. Dan dia mendapatkan doa daripada doa yang mustajab di dalamnya. Doa yang mustajab salah satunya adalah qiyamul lail. Ya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama yang melihat hambanya yang sedang bermunajat meminta kepada Allah. Ayo, kalau mau dikabulkan doanya, mau dimudahkan langkah dan jalannya, jangan pernah tinggalkan tahajud. Tahajudlah kalian walaupun 2 rakaat. Kapan batas waktu tahajud? Yakni sampai sebelum azan subuh. Ya Allah, Masya Allah kesempatan kita luar biasa banget sebenarnya untuk mendekati Allah ya. Ustadz Maulana, kesimpulan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan dari tema kita hari ini, hambatan-hambatan kesuksesan yang kita tidak tahu. Ternyata, hati-hati, hambatan kesuksesan itu karena takut untuk melakukan hal yang baru. Ayo, jangan takut melakukan hal yang baru. Apalagi takut gagal. Jangan. Tidak ada, pasti ada risikonya. Tinggal bagaimana kita berani untuk melakukan hal yang baru dan jangan takut untuk gagal. Dan apalagi yang menghambat? Karena kemalasan. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kita gagal. Karena bisa jadi kegagalan itu muncul karena kita sendiri yang malas. Nggak ngatur waktu, mau persiapkan diri dan sebagainya. Apalagi yang membuat kita gagal karena mohon maaf tanpa menggurui. Karena kita mengekang diri kita, tidak mau belajar, tidak mau bergaul, tidak mau silaturahmi. Satu lagi,
Kenapa kita bisa gagal? Udah bagus semua. Ternyata penyebabnya karena kita takut mengatakan tidak. Ingat, kita boleh baik sangka, tapi pada saat kita berbisnis tidak boleh harus buruk sangka ya. Subhanallah, Masya Allah. Jamaah Islam itu indah. Insya Allah ikhtiar kita pada pagi hari ini belajar bersama dengan guru-guru kita bisa menjadi salah satu penyebab keselamatan buat kita semua dunia wal akhirat. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi tetap di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.